Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak ibu semua, kita jumpa kembali untuk pembelajaran hari ini melalui video pembelajaran. Baik, kita mulai dengan sama-sama membaca lafaz basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, baik anak-anak ibu, hari ini sama seperti kemarin ya, kita masih akan membahas tentang perilaku terpuji. Setelah kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana kita hormat dan patuh kepada orang tua, hari ini kita akan belajar kembali tentang perilaku terpuji berikutnya. Apa itu ya? Simak sampai selesai videonya supaya anak-anak ibu bisa menambah ilmu dan bisa mempraktekkan apa yang Bu Yuni sampaikan. Baik, kita mulai ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang guru. Nah, antum semua punya guru. Ibu Yuni pun dulu ketika sekolah punya guru. Kalau Bu Yuni dulu ketika kelas 1 nama bu gurunya Bu Erni. Nah, itu paling ibu ingat tuh karena Bu Erni itu baik, gak pernah marah. Nah, nanti anak-anak ibu semoga bisa sayang juga sama Bu Yuni ya. Nah, bisa ingat ke Bu Yuni walaupun nanti anak-anak ibu sudah dewasa. Apa itu guru? Nih, guru adalah orang tua kita di sekolah. Nah, kemudian guru juga yang memberikan ilmu, menyayangi muridnya, dan membuat murid-muridnya menjadi orang yang berguna insya Allah di masa depan. Nah, jadi kalau misalkan anak-anak ibu punya orang tua di rumah, itu ayah, bunda, mami, papi, atau ayah ibu itu di rumah. Tapi ketika di sekolah, anak-anak ibu juga punya orang tua, namanya guru. Jadi nanti ketika kita sudah mulai bersekolah, ibu berharap anak-anak ibu bersemangat semua, nggak usah takut karena kan di sekolah ada Bu Yuni sebagai orang tua antum di sekolah ya. Nah, seperti itu. Baik, kita lanjut lagi. Ini hormat kepada guru. Salah satu contoh perilaku terpuji itu kita hormat kepada guru. Hormat kepada guru itu seperti apa Bu Yuni? Nah, ini nih contohnya nih. Contoh hormat kepada guru. Yaitu 1. Kita harus bicara sopan. Nah, nih bicaranya sopan. Nanti kalau kita sudah ketemu ataupun kita di Zoom, bicaranya nggak boleh teriak-teriak sama Bu Yuni atau dengan guru yang lain pun sama, nggak boleh teriak-teriak, bicaranya harus sopan. Kalau kita mau meminta tolong harus ngomong, tolong Bu. Kalau misalnya sudah selesai ditolong harus bilang terima kasih. Seperti itu nah ya, bicara harus sopan. Kemudian selanjutnya mendengarkan ketika guru menjelaskan. Jadi nanti kalau kita sudah sekolah, ketika Bu Yuni menjelaskan itu harus didengarkan. Selain supaya kita bisa mengerti, kalau kita mendengarkan insya Allah ilmunya bisa masuk tuh ke pikiran kita. Tapi kalau kita ribut, ngobrol dengan teman, nanti nggak ngerti pelajarannya ya nak ya. Itu ini ada 2 ya, contoh kita hormat kepada guru. Bicara kita sopan, kemudian kita mendengarkan ketika guru menjelaskan. Jadi kalau gurunya lagi bicara, kita tidak boleh ikut bicara juga, kecuali Bu Yuni tanya, baru kita bicara. Bisa dipahami soleh-soleha? Insya Allah bisa ya. Baik, kita lanjut. Nah, selain hormat kepada guru, kita juga harus patuh kepada guru. Apa contohnya? Nih, yang pertama, mengerjakan tugas yang diberikan guru. Kalau ada guru memberikan tugas, itu harus dikerjakan, tidak boleh ditunda-tunda. Karena kalau kita menunda, nanti menumpuk. Akhirnya kita capek, gak bisa selesai-selesai karena saking banyaknya. Padahal insya Allah kalau kita setiap hari mengerjakan itu tidak banyak, sedikit sekali yang kita kerjakan.
Tapi kalau kita tumpuk, kita tunda, nanti jadinya banyak, bikin kita jadi capek. Makanya harus dikerjakan tiap hari, tidak boleh ditunda. Kemudian patuh yang berikutnya adalah menuruti nasihat guru. Jadi anak-anak ibu, kalau Bu Yuni bilang anak soleh-soleha, sholatnya harus 5 waktu ya. Tidak boleh kurang dari 5 waktu. Itu harus sholat 5 waktu, tidak boleh kurang. Nah, itu bagian dari patuh kepada guru. Insya Allah bisa dipahami? Insya Allah bisa. Dihormat kepada guru, caranya kita harus bicara sopan, kemudian kita juga mendengarkan ketika guru menjelaskan. Kalau patuh kepada guru, itu kerjakan tugas yang diberikan, kemudian menuruti setiap nasihat yang diberikan guru. Kalau gurunya bilang, nak, kalau orang tua minta tolong harus dibantu ya. Nah, bantu orang tua. Kalau misalnya, nak, kalau orang tua lagi ngomong kita nggak boleh berisik. Nah, berarti kita nggak boleh berisik. Itu harus patuh. Bu yakin anak-anak ibu di kelas 1B ini, Masya Allah, hebat-hebat semua. Patuh-patuh sama orang tuanya. Ya, nak ya. Nah, baik. Untuk pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan latihan sama ya dengan hari Senin kemarin. Nah, hari ini anak Ibu melanjutkan bagian B-nya saja. Halaman 87 itu bagian B-nya saja. Nah, tentang hormat dan patuh kepada guru. Ada 5 soal di sini. Anak-anak ibu cukup menjawabnya di sini ya, jawab di buku nak ya, tidak usah di buku tulis tapi langsung di buku cetaknya, di buku besarnya ini nulisnya. Nomor 1, orang tua kita di sekolah adalah, nah siapa tadi orang tua kita di sekolah? Guru, berarti ini guru, tulis ke sini. Oke, yang kedua, guru adalah orang yang mendidik dan mengajarkan. Nah, mengajarkan apa ya? Mengajarkan ilmu, nih mengajarkan ilmu kepada murid-muridnya. Kemudian nomor 3, ketika guru sedang menjelaskan pelajaran, yang kita lakukan adalah apa? Kalau guru lagi menjelaskan pembelajaran, memperhatikan. Nah, tulis di sini memperhatikan. Kemudian nomor 4, jika kita hormat dan patuh kepada guru, ilmu kita akan. Nah, kalau kita hormat dan patuh kepada guru, ilmu kita akan bermanfaat. Nah, yang terakhir, yang kelima, ketika berbicara kepada guru, kita harus menggunakan bahasa yang sopan. Nah, ini ya, kita harus menjadi anak yang sopan. Nah, baik anak-anak ibu semua, itu penjelasan untuk hari ini ya. Semoga latihannya bisa segera dikerjakan dan ilmu yang sudah didapatkan hari ini bisa dipraktekkan. Jadi kalau ketemu sama bu guru, ketemu sama ustadznya juga, itu harus sopan, tidak boleh teriak-teriak sebelum masuk ke kelas, sebelum keluar dari kelas, itu harus bersalaman, berpamitan karena lagi kondisi kita COVID-19 seperti ini, tapi mudah-mudahan COVID-19-nya segera pergi nak ya. Jadi kita bisa bersalaman sebagai bagian dari sunnah Rasulullah. Nah, kemudian nanti anak-anak ibu harus bicaranya pelan-pelan, tidak boleh berbicara tidak sopan. Nah, sekian untuk hari ini ya, soleh-soleha. Jika nanti ada yang kurang dimengerti, boleh japri Bu Yuni. Nah, baik, mari kita tutup pembelajaran hari ini dan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa sesudah belajar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bu Yuni akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.